Halo Bu Evi, perkenalkan nama saya Dian Anggreni Margareta Doe dengan NIM 682019-092. Saya dari kelas Tata Kelola Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 2019. Tata kelola teknologi informasi sendiri adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Sejarah COBIT pertama kali dirilis oleh ISAKA pada tahun 1996. Pada mulanya didesain sebagai seperangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Inilah yang disebut dengan COBIT pertama atau COBIT 1, di mana tujuannya adalah penekanan pada audit dalam hal keuangan. Karena melihat tata kelola ini sangat bermanfaat, kemudian ISAKA mengembangkan COBIT menjadi versi COBIT 2 pada tahun 1998. Tidak banyak penambahan pada COBIT versi ini, hanya pembahasan setiap tata kelola menjadi lebih komprehensif dan sedikit penambahan domain di luar audit keuangan. Versi terbaru dari COBIT adalah COBIT 2019, yang mana di saat ini saya juga mengambil framework dari COBIT 2019. Versi terbaru ini dikeluarkan pada tahun 2018. COBIT 2019 merupakan pembaharuan besar-besaran yang ada pada versi COBIT sebelumnya, di mana versi COBIT 2019 merupakan versi penyesuaian perkembangan dengan teknologi terbaru saat ini. Ini merupakan periode dari sejarah COBIT, dari COBIT pertama sampai dengan COBIT 2019. Pengertian dari COBIT 2019 adalah kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari teknologi informasi perusahaan. Tata kelola yang efektif atas informasi dan teknologi sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Tentunya harus dikelola secara holistik menggunakan model proses yang terintegrasi dan bersifat end-to-end, melingkupi pembagian peran dan tanggung jawab serta implementasi praktik terkait. Disinilah peranan penting dari COBIT 2019 untuk melakukan kontrol dan memaksimalkan nilai dari informasi dan teknologi, sehingga organisasi mencapai optimalisasi risiko, tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COBIT 2019 adalah evolusi dari versi sebelumnya, yaitu COBIT 5. Pada dasarnya, kerangka COBIT merupakan standar terhadap kendali-kendali yang umum berlaku di dunia teknologi informasi, di mana kerangka kerja ini dapat diterima dan diterapkan secara global. Kemudian di sini ada komponen dari tata kelola COBIT 2019. Di sini ada 7 komponen tata kelola yang perlu kita perhatikan agar dapat mencapai objektif tata kelola, yaitu penciptaan nilai atau value creation, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua ada struktur organisasi,
Yang ketiga ada prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Yang keempat ada informasi. Yang kelima ada kultur, etik, dan kebiasaan. Yang keenam ada sumber daya manusia, keterampilan dan kompetensi. Dan yang ketujuh ada layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Adapun upaya IT dapat berkontribusi mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka sejumlah objektif tata kelola dan manajemen mesti dapat dicapai terlebih dahulu. COVID 2019 mendefinisikan sebuah COVID Core Model yang terdiri atas objektif tata kelola dan manajemen tersebut yang dapat dijadikan model acuan. Hal yang menarik di sini adalah bahwa model acuan untuk objektif tata kelola dan manajemen yang didefinisikan pada COVID 2019 itu sangat mirip dengan model acuan proses atau proses reference model dari COVID-5 dengan beberapa penambahan dan modifikasi. Di sini ada beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi dari COVID 2019 Core Model. Yang pertama, baik COVID 2019 Core Model maupun COVID-5, proses reference model menggunakan pengelompokan yang sama, yaitu terdiri atas satu domain tata kelola dan 4 domain manajemen. Kemudian yang kedua ada perbedaan pembahasan pada setiap item pada model COVID 2019 dibandingkan COVID-5. Kalau pada COVID-5, masing-masing item adalah nama proses. Sedangkan pada COVID 2019, item-item tersebut dinamai dengan objektif yang diharapkan jika proses tersebut dilakukan dengan baik. Misalnya pada COVID-5, proses ADM 01 itu dinamakan dengan Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Sementara pada COVID 2019, item ADM 01 itu adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Kemudian yang ketiga, setiap item objektif tata kelola dan manajemen pada COVID 2019 Core Model berkorespondensi dengan satu proses atau dengan nama yang mirip seperti contoh di atas. Hanya saja pada COVID 2019 ini, setiap objek tata kelola dan manajemen itu tidak hanya terkait dengan proses, tapi dapat berkaitan dengan beberapa komponen tata kelola yang lain, atau yang ada pada 7 komponen termasuk diantaranya proses. Jika dibandingkan COVID 2019 Core Model dengan COVID-5 proses reference model, terdapat beberapa tambahan objektif baru yang pada COVID belum ada atau tergabung di proses lain. Sehingga secara total pada COVID 2019 ada 40 objektif tata kelola dan manajemen, sedangkan pada COVID-5 hanya ada 37 proses. Di sini ada beberapa objektif baru pada COVID 2019 yang belum ada prosesnya pada COVID-5. Yang pertama ada APL14 atau manajer data. Kemudian yang kedua ada BAI01 atau manage program. Pada COVID-5 digabung dengan manage project. Kemudian ada BAI11 atau manage project. Pada COVID-5 digabung dengan manage program. Kemudian ada MEI04 atau manage assurance. Komponen-komponen
sistem tata kelola COVID 2019 ini ada dua macam. Ada yang bersifat generik, seperti yang dijelaskan pada COVID Core Model, serta penerapan prinsip-prinsip. Walaupun ia dapat diterapkan pada kondisi apapun, namun pada umumnya membutuhkan kustomisasi juga ketika akan diterapkan. Di samping yang bersifat generik, ada juga komponen sistem tata kelola yang bersifat varian. Komponen ini walaupun berbasis pada komponen yang generik, tapi ia sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk tujuan atau konteks tertentu dalam sebuah area fokus tertentu. Misalnya untuk fokus keamanan informasi atau DevOps atau pemenuhan regulasi tertentu. Itulah sebagian dari perbedaan atau persamaan antara COVID 2019 dengan COVID-5. Intinya, COVID 2019 ini dirilis untuk merespon tuntutan dunia yang begitu cepat berubah dan yang karenanya sulit untuk menggunakan sistem dan tata cara yang lama dalam pengelolaan teknologi informasi. Untuk sistem klasifikasi besar COVID, terdapat dua sistem klasifikasi besar pada COVID 2019. Yang pertama ada sistem tata kelola atau governance system. Yang pertama di sini memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua adalah mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end. Yang ketiga menerapkan satu framework tunggal yang terpadu. Yang keempat memungkinkan pendekatan yang holistik. Yang kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang keenam penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Dan yang terakhir yang ketujuh dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian sistem klasifikasi besar COVID 2019 yang kedua yaitu kerangka kerja tata kelola atau governance framework. Yang pertama di sini ada berbasis model konseptual, yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel, dan yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya. Prinsip-prinsip pada kerangka kerja COVID 2019 menunjukkan bahwa COVID tidak ingin menjadi kerangka kerja kaku dan statis yang memaksa organisasi untuk mengikutinya apa adanya. Semangat keterbukaan, fleksibilitas, dan adaptabilitas jelas dinyatakan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip di atas. Selain itu, prinsip keselarasan dengan standar-standar lain menunjukkan semangat untuk mempertahankan agar COVID tetap dapat dijadikan sebagai payung besar yang menaungi penerapan berbagai standar teknis lain yang lebih spesifik. Di sini apa saja yang tergolong sebagai produk COVID 2019? Yang pertama, COVID 2019 Framework itu Introduction and Methodology adalah pengantar konsep kunci COVID 2019. Yang kedua, COVID 2019 Framework atau Governance and Management Objective adalah menggambarkan secara komprehensif 40 inti tata kelola dan tujuan manajemen, proses yang terkandung di dalamnya, dan komponen terkait lainnya. Panduan ini juga merujuk pada standar dan kerangka kerja lain. Yang ketiga, COVID 2019 Design GUI, Designing and Information and Technology Governance Solution adalah panduan ini mengeksplorasi faktor-faktor desain yang dapat memengaruhi tata kelola dan mencakup alur kerja
untuk merencanakan sistem tata kelola yang disesuaikan untuk perusahaan. Kemudian yang keempat ada COVID 2019 Implementation Guide atau Implementing and Optimizing and Information and Technology Governance Solution adalah judul ini merupakan evolusi dari panduan implementasi COVID-5 dan mengembangkan peta jalan untuk peningkatan tata kelola yang berkelanjutan. Ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan COVID 2019 Design Guide. Terus yang terakhir ada rangkaian produk COVID 2019 bersifat open-ended atau pengembangan panduan, pelatihan, dan sumber daya baru untuk mendukung rangkaian produk COVID 2019 akan terus dinilai berdasarkan permintaan pasar dan dikelola melalui peta jalan produk ISAKA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.